Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadil amali, bermulai bab merangkan keutamanya amal fi ayami tasyrik. Wa qala Ibnu Abbasin wa dzkurullaha wa dzkuru, dan ingatlah kamu semua Allah pada Allah fi ayamin, di dalam beberapa hari maklumatin yang diketahui. Ayyamul asri, bermula ayamin maklumat itu ayyamul asri. Jadi dibuang mutadaknya kan karena sudah maklum. Jadi lagu gaya nahu itu kan gitu, hal-hal yang sudah maklum itu dibuang. Aihia bermula ayyam maklumat itu ayyamul asri, beberapa hari 10. Wal ayyamu, bermula beberapa hari al makdudatu, yang dihitung itu ayyamu tasyriqi, beberapa hari tasyrik. Wakana, dan ada Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani, itu keluar siapa Ibnu Umar Abu Hurairah ila suqi, ke pasar, fi ayyamil asri, di dalam beberapa hari 10. Yukabbironi khali, membaca takbir siapa Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Wa yukabbiru, baca takbir anasu, siapa manusia, bitakbirihima, dengan takbirnya atau sebab takbirnya, dengan takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Wa kabbaro, dan baca takbir Muhammadun, siapa Muhammad Ibnu Aliin, khalfan nafilati, di belakangnya sholat sunat. Khalfan nafilati, di belakangnya sholat sunat. Khalfan nafilati, di belakangnya sholat sunat. Jadi Imam Bukhari membuat bab keutamaannya beramal di ayami tasyrik. Jadi gini, ini kita pahami ayami tasyrik dulu, karena begini, judul yang dibuat Imam Bukhari ini itu nanti digugat. Imam Bukhari sudah digugat. Jadi judulnya saja itu nanti digugat oleh banyak ulama ini. Nah, maka nanti maaf kalau yang nggak jelas nanti ditanyakan. Jadi ayami tasyrik itu kita pahami secara umum, secara jumhur. Ayami tasyrik itu kan hari mulai 11, 12, 13. Pokoknya setelah Yaumul Id, ya ayami tasyrik. Ini kan sudah maklum ya kan? Ayam tasyrik itu tentu setelah hari raya, itu qaul jumhur. Walaupun ada yang mengatakan ayam tasyrik itu tidak hanya 3 hari tapi 2 hari. Cuman yang jelas secara umum ayam tasyrik itu adalah setelah hari raya. Yang pertama ini kan. Nah, dari definisi ayam tasyrik ini yang timbul permasalahan. Ayam tasyrik itu dikatakan ayam tasyrik karena yang pertama ini alasannya li'annahum kanu yusarikuna fiya lukumal adhohi ayuqaddidunaha wa yubrizuna lisamsi. Alasan yang pertama dikatakan ayam tasyrik karena mereka, katakanlah jamaah haji, itu gampangannya membuat dendeng. Tahu dendeng kan? Tadi hewan kurban itu kan dibuat dendeng terus dijemur di matahari. Maka dengan ayam tasyrik, jadi gimana? Hari-hari jemur dendeng. Gampang gitu maknanya kan, ayam tasyrik. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dikatakan ayam tasyrik li'annal hadaya wa dokhaya tunkaru khatta tasruqus syams. Jadi namanya kurban dan hadyu itu dipotong khina tasruqus syams, ketika matahari itu sudah bersinar. Ketika matahari bersinar. Nah, dari bahasa ketika matahari bersinar, katakan gini, kemarin kita terangkan ya, madhab Syafi'i itu waktu motong kurban itu kira-kira matahari sudah muncul 1 tumbak, katakan sudah beri sholat, ditambah waktu cukup untuk sholat dan cukup untuk khutbah, baik imam itu sudah sholat maupun belum, walaupun madhab yang lain mensyaratkan harus sudah sholat dulu. Bisa dipahami kan? Nah, dari divisi yang kedua ini, kalau yang namanya ayam tasyrik itu hari kan ketika dipotongnya kurban, berarti kan hari raya tanggal 10 juga termasuk ayam tasyrik. Bisa dipaham maksudnya kan? Berarti tanggal 10 bisa dikatakan ayam tasyrik kalau nengok sebab nama ayam tasyrik. Paham kan? Nah, kemudian kata Ibnu Sikit itu begini, menurut pendapat saya memang kalau nengok Ibnu Sikit namanya, beliau berkata begini, kalau nengok definisinya ayam tasyrik seperti itu oke. Cuman ulama itu mengeluarkan tanggal 10 dari ayam tasyrik. Alasannya karena tanggal 10 sudah punya nama, namanya Yaumul Id. Dia sudah punya nama sendiri, sebut Yaumul Id. Sehingga tanggal 10 tidak masuk ayam tasyrik. Oke, ini maksudnya kan? Nah,
Kemudian jadi kita pahami dulu yang tahu nanti kan masalah judulnya nanti digugat. Nanti hadis yang seterusnya nanti yang gugat ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wa dzikrullah fi ayami ma'lumat. Ini gini Pak Rojab. Satu riwayat Bukhari milik sampean wa dzikru napa wa yadzkuru? Wa yadzkuran? Iya, wa yadzkuru gitu. Nah, jadi ada memang kitab itu ada yang wa yadzkuru smallahi fi ayamin ma'lumatil akhir. Itu surat Al-Hajj ayat 20 apa? 8. Ada enggak yang apa? Wadkuru. Sama-sama wadkuru semua. Wadkuru. Nah, ini kan ini makanya perlu terangkan ini supaya jelas. Jadi gini, kalau wadkuru itu jelas, artinya mengikuti surat Al-Hajj ayat 28. Itu sudah jelas, nggak masalah kan? Nah, sekarang kalau wadkuru, ini kok wadkuru kan bukan wadkuru. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ilmu balaghah ada namanya iktibas. Nah, ini kan iktibas. Iktibas itu gini maknanya. Ada Quran atau hadis kita ambil dimasukkan dalam pembicaraan baik itu nadom atau kalam biasa tapi tidak dimasukkan Al-Quran. Kalau maksudnya wadkuru berarti Ibnu Abbas ini bukan bermaksud untuk Quran tapi mengambil lafadz dari Al-Quran yaitu fi ayyami ma'lumat dimasukkan dalam perkataan beliau itu namanya iktibas. Contoh begini, ini yang sering misalkan gini sama ceramah yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatil akhir. Coba sama alhamdulillah kan alhamdulillahirabbil alamin kan Fatihah. Cuman sama kan enggak memasukkan itu Quran. Maksudnya sama untuk muqaddimah. Untuk muqaddimah sama tidak masukkan untuk Al-Quran. Itu namanya iktibas. Iktibas. Nah, iktibas itu ngambil. Jadi ngambil Quran atau hadis dimuatkan gitu kan dalam omongan kita, dalam tulisan kita, cuman tidak dimaksudkan untuk Al-Quran. Sehingga kadang-kadang ada redaksinya yang dirubah. Karena tidak tujuan Al-Quran. Jadi apa maksudnya kan? Nah. Iya. Iya. Nah boleh, itu namanya iktibas tadi itu, paham maksudnya kan? Tapi sama kan tidak masukkan Quran, kalau nggak boleh dirubah. Nah ini pentingnya Ustaz. Makanya gimana ya namanya? Jadi Ibnu Abbas menafsiri ayamul asri, ayam makluman itu adalah ayamul asri, yaitu hari-hari 10 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu disebut ayam maklumat. Kemudian ayat ma'dudat ya sama ada ayat ma'dudat itu kan. Itu kan wa dzikrullah fi ayami ma'dudat. Itu surat Al-Baqarah ayat 203. Ingatlah kamu semua pada Allah fi ayami ma'dudat di dalam hari-hari yang bisa dihitung. Nah, sekarang kenapa ayyamul asri itu disebut ayyamu maklumat? Ayyamul asri tanggal 1 ya kan sampai tanggal berapa? Tanggal 10 disebut apa? Ayyamul maklumat. Karena gini, yang namanya orang-orang haji khususnya itu pasti bulan Dzulhijjah itu diperhitungkan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mesti diperhatikan. Karena apa? Mesti diketahui. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan awal dia mulai ihram. Nanti mulai berangkat ke Arafah atau berangkat ke Mina. Itu makanya maklumat. Pasti maklum itu diketahui. Karena ada kaitannya dengan awalnya orang berangkat haji. Nah, sekarang ayyamut tasyrik dikatakan ayyamul ma'dudat karena hitungannya itu jelas, hanya 11, 12, 13. Karena hitungannya itu jelas, 11, 12, 13. Nah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar ayyamil asri itu baca takbir. Ini kan aneh, bisa takbir kita ini kan enggak kayak gitu kan. Nah, ini Ibnu Umar, Abu Hurairah itu ayyamil asri, ini masih ayyamil asri awal itu sudah takbir di pasar-pasar. Kemudian wayu kabirunas bitakbirima, masyarakat itu bertakbir bitakbirima. Ini maknanya gini. Jadi ketika Ibnu Umar Abu Hurairah itu di pasar itu baru gimana? Ayyamul asr itu sudah takbir, terus masyarakat ngikuti. Nah, bahasa bitakbirima ini ba itu bi mana musokabahnya serempak rame-rame.
Bisa takbir sebab. Sebab itu berarti Ibnu Umar dulu takbir, Abu takbir, baru masyarakat ngikuti. Jadi bisa takbir itu bisa serempak, bisa beriringan, ada yang mimpin. Ini maka maknanya ba itu ba lil musokhabah, berarti bersamaan dengan itu maksudnya kan. Berarti bersamaan. Bisa ba itu bi makna sebab, berarti belakangan Abu Hurairah dulu, Ibnu Umar dulu takbir, baru diiringi. Paham maksudnya kan? Nah, itu gunanya ba. Nah nanti ini diterangkan di belakang. Nanti ada takbir itu muqayyad, ada takbir itu mursal. Ya kan? Nanti kita di belakang. Ini judulnya. Muhammad bin Ali itu takbir khalfan nafilah. Khalfana nafilah, di belakang sholat sunat namanya takbir yang muqayyad. Nanti di belakang dibahas. Qala berkata sahabat Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Ar'arata. Jadi makna bahwa dalam takbir ini iya, jadi gini. Wayukabbiru dan bertakbir anasu siapa masyarakat ini kan bik takbir dengan bahasa dengan itu artinya bersamaan, namanya musokhabah. Kalau bisa dimaknai sababiyah bit, jadi wayukabbiru dan bertakbir anasu siapa masyarakat bitakbir sebab, berarti belakangan. Berarti Ibnu Umar dulu takbir, masyarakat ngiringi. Itu dalilnya takbir itu ada yang mimpin terus ini ngikuti. Tadi baknya bak sabah, ya. Kalau serempak rame-rame, itu berarti namanya bak punya musokhabah. Baknya podo, tapi punya makna yang berbeda. Benar? Simpulannya maknanya juga. Ya mau corona itu musokhabah mau corona itu. Iya, sama. Sama. Nah ini baknya podo, tapi punya inilah. Khilaf itu ya asar kita pelajari, saat itu sadar-sadar, itu nggak ada gimana, terlalu menyalahkan berlebihan itu enggak, apalagi sampai mengkafirkan itu kan gara-gara gimana? Gak enak kayak gitu kan? Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Ar'arata, qala Muhammad hadatsana Syu'bah an Sulaiman an Muslim al-Batin. An Sa'id bin Zubair an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana pada sunnah Nabi itu qala bersabda siapa Nabi, mal ayyamu, tidak ada bermula beberapa mal amalu, tidak ada bermula amal. Fi ayyamil asri, di dalam beberapa hari 10 Dzulhijjah. Abdolu itu lebih utama minal amali, daripada amal fi hadihi, di dalam ini ayyamit asrek, fi hadihi dalam ini ayyamit asrek. Qalu berkata siapa sahabat walal jihadu dan tidak jihad. Qala berkata siapa Nabi walal jihadu dan tidak jihad. Ila rajulun, kecuali orang laki-laki kharaja yang keluar siapa rajul yukhatiru khali menghadapi musuh siapa rajul, yukhatiru khali menghadapi musuh siapa rajul binafsihi dengan dirinya rajul, wa malihi dan hartanya rajul. Falam yarji, maka tidak kembali siapa rajul bisai'in dengan sesuatu, bisai'in dengan sesuatu, bisai'in dengan sesuatu, bisai'in dengan sesuatu. Nah, ini memang kalau ngaji ada kayak gini tuh ribet itu, nggak ahli mungkin yang kayak gini tuh. Jadi gini, ini hadis termasuk hadis fard. Ini hadis fard itu gini maksudnya, dari sekian Imam Tirmidzi, Imam Abi Daud seterusnya, itu tidak ada meriwayatkan hadis yang seperti ini. Itu hanya Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari sendiri, yang lain tidak. Jadi gini, kata Nabi, tidak ada amal di hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tidak ada amal di hari-hari 10 Dzulhijjah itu yang lebih utama daripada amal fi hadihi. Fi hadihi ayyamut tasrek. Nah, berarti kan dohirnya hadis ini berarti ayyamut tasrek itu lebih mulia daripada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dohirnya hadis ini, paham maksudnya Pak ya? Ini kan gini, tidak ada amalia di hari-hari 10 Dzulhijjah itu lebih utama daripada, nah kan lebih utama daripada amal di ayyamit tasrek. Berarti hari tasrek
dalam dunia hadis ini itu lebih utama daripada ayyamul asri. Sehingga Imam Bukhari bikin judul bab fadlul amal, tadi kan keutamanya beramal fi ayyamit tasrek. Nah, hadis ini digugat oleh ahli hadis yang lain. Digugatnya begini. Cobalah gimana Imam Bukhari itu kok buat judul seperti itu. Yang mengatakan ayyamut tasrek itu lebih utama daripada Dzulhijjah. Katakan ayyamul asri Dzulhijjah. Padahal banyak hadis-hadis yang meriwayatkan hari yang utama itu apa? Ayyamul asri Dzulhijjah. Ayyamul asri Dzulhijjah. Jadi ada hadis yang masyhur mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadil asri. Tidak ada amalia di hari-hari yang lebih utama daripada amalia fi hadal asri. Nah, berarti kan bertentangan sehingga digugat. Sehingga pernyataan Imam Bukhari ini digugat. Nah, dalam hal ini begini, alasan yang pertama, Imam Bukhari. Gini loh. Ayyamut tasrek. Saya katakan hari yang lebih utama daripada ayyamul asri. Itu alasannya begini. Karena ayyamut tasrek itu kan disebut ayyamu aklin masyurubin. Hari makan, hari minum. Sehingga hari makan, hari minum, loh kok ada orang ibadah, orang dzikir, orang wirid. Itu kan lebih utama karena hari makan minum orang-orang hari rupa. Orang senang-senang makan daging. Ya kan, senang-senang nyate macam-macam. Mau dagingnya akeh. Tapi kok dia dzikir wirid, itu maka ayyamul tasrek lebih utama. Itu alasan yang pertama. Kan gitu kan? Nah, alasan yang kedua, tadi kan yang namanya ayyamut tasrek tadi itu menyangkut apa? Menyangkut tanggal 10. Tadi kan ada 10 dikatakan kan karena ayyamut tasrek kan hari tadi kan buat dendeng ya kan. Motong kurban. Nah, motong kurban itu tanggal 10. Itu alasannya. Ada lagi enggak? Gini loh, karena ayyamut tasrek itu kan berdekatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kemuliaan ayyamut tasrek ini karena ikut kemuliaannya tanggal 10 Dzulhijjah. Bahasa kami orang Jawa itu apa? Keramat gandul. Jadi keramat ayyamut tasrek ini gara-gara tanggal 10. Itu alasannya. Itu alasannya orang yang membela Imam Bukhari. Jadi karena memasukkan tanggal 10 ini kan itu juga termasuk ayyamut tasrek, maka enggak salah. Jangan langsung itu. Maka enggak salah. Nah, sekarang begini. Ayyamul asri itu kenapa dikatakan hari yang mulia? Karena ayyamul asri ini ada 4 amalia yang tidak dimiliki yang lain. Enggak ada yang lain. 1 sholat Id kan. Terus ada lagi puasa, ya. Ada lagi puasa, yaumut tarwiyah dan yaumul arafah yang terkenal. Sehingga umpama orang kok puasa mulai tanggal 1 ya tidak apa-apa. Karena dasarnya di mal amalu fi ayyamin kan ayyamul hadil asri. Berarti maka orang puasa tanggal 1 tidak apa-apa. Sunat-sunat saja. Cuman yang masyhur sunatnya ayyamut tarwiyah. Itu fadilahnya sama dengan menghapus dosa 1 tahun. Yaumul arafah menghapus dosa 2 tahun. Dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang. Sehingga ulama menafsiri, taruhlah dosa yang sudah lewat itu diampuni, maklum sudah lewat. Ini yang akan datang kok maaf, gimana pengertiannya kan gitu Ustaz ya. Pengertiannya gini, orang yang puasa yaumi arafah itu insya Allah satu dari penjelasan hadis itu orang itu akan diberi hidup. Maknanya gitu. Jadi setahun yang akan datang kan diampuni. Berarti orang itu insya Allah akan hidup. Yang kedua, andaikan dia melakukan dosa, itu akan diberi jalan keluar oleh Allah melakukan hal-hal yang bisa menebus dosa. Itu maknanya diampuni dosa yang akan datang. Itu kelebihannya. Jadi ada puasa, ada sholat, ya kan? Kemudian ada lagi namanya haji. Haji itu kan nggak ada di bulan lain. Jadi ada puasa, terus ada apa? Sholat, ya kan? Terus ada haji, itu ada kurban. Ini kan tidak ada di hari-hari yang lain. Nah, dari 4 ini sehingga ada ulama itu begini. Pokoknya hari yang mulia di dunia ini hari 10 Dzulhijjah itulah hatta Ramadan, hatta yaumil asri. Sampai gitu kan, hatta yaumil asri. Hatta yaumil asri Ramadan. Alasannya Ramadan itu kan hanya punya Lailatul Qadar. Ini 4. Ayo. Alasannya begitu. Cuman kata Ibnu Hajar ya enggak. Yang dimaksud
Dzulhijjah lebih utama dari hari-hari yang lain itu selain ayyamul apa? Selain Lailatul malam 10 terakhir. Itu menurut Ibnu Hajar. Enggak ya. Wong taruhlah itu puasa kan puasa sunat. Nah ini puasa wajib, mosok kalah. Mosok kok kalah. Mosok kalah. Bingung iya. Apa? Iya. Mosok kalah ngono kan. Ya ndak kan mosok kalah. Nah, yang namanya Ibnu Rajab itu nenganengai. Anaknya ya? Iya, Ibnu Rajab ini. itu nenganengai. Kalau malamnya oke, malam 10 Ramadan itu oke. Kalau malamnya, kalau siang ya ndak. Ya tetap utama 10 Dzulhijjah. Wong Lailatul Qadar adanya malam. Ya adanya malam. Nah, itu artinya gitu kan. Itu menurut Ibnu Rajab, bukan Ibnu Rajab ini kan pendapatnya. Apa? Syekh Utsaimin ini ya tetap tadi hadis secara umum itu tetap memenangkan Ayyamul Asri. Asri. Makanya tadi itu kan orang yang membela Ibnu Hajar itu tadi alasannya satu, kemuliaan Ayyamut Tasyrik ini juga dapat barokahnya adat 10 Dzulhijjah. Yang kedua, bisa-bisa Ayyamut Tasyrik ini memasukkan tanggal 10 Dzulhijjah. Karena nengok tadi kan secara yang tahu saya kan motong tadi kan. Nah, iya, jadi ya semua ulama itu punya alasan kan. Nah, sahabat heran, wala jihad ya Rasulullah. Jihad pun juga nggak bisa ya Rasulullah, melebihi amalia Ayyamut Tasyrik atau ayyamu al-asri. Kata Rasulullah ya wala jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan kehebatnya Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik apa? Makan aja. Walau jihad. Ya ndak, maksudnya itu amalia yang dzikir wirid, sholat jamaah gitu maksudnya Pak Rajab. Ayyamut Tasyrik. Karena Ayyamut Tasyrik kan waktunya orang makan senang-senang, kok dia ibadah gitu loh maksudnya. Itu kan ayyamul ghaflah. Orang lalu pas senang-senang dia kok malah ibadah, itu kelebihannya di situ, itu maksudnya. Nah. Lebih baik makan daripada ibadah. Ya lebih utama ibadah lah, bukan begitu. Puasa lah, maksudnya ibadah puasa. Jadi ibadah maksudnya amal itu ibadah gitu Pak Mas. Jadi ibadah Ayyamut Tasyrik itu punya kelebihan karena waktu itu waktunya orang makan kan gak boleh puasa, orang minum. Lu kok dia ibadah, dzikir, maca Quran, ngaji. Nah, itu hebat maksudnya gitu Pak Rajab. Nah. Kemudian sahabat wala jihad ya Rasulullah, wala jihad tidak, jihad pun tidak bisa melebihi ilarus julun. Nah, ini ilarus julun kecuali orang laki-laki yang keluar dia perang binafsihi wa malihi. Perang dengan dirinya dan harta bendanya, walam yarji bisyai'in, dia tidak kembali dengan sesuatu. Nah ini ulama juga debat, ini maksudnya tidak kembali sesuatu gimana ya? Umum bisa kembali orangnya, tidak kembali hartanya, tidak kembali, bisa orangnya kembali hartanya enggak. Jadi bisa kedua-duanya, orangnya ya enggak kembali, hartanya enggak kembali. Itu maksudnya falam yarji bisyai'in, dia tidak kembali bapak-bapak sedikit pun, habis semua, orangnya nggak balik atau hartanya nggak dan nggak balik. Kalau di saya punya, ya. Ya terus. Ada kata yukhatir. Nah yukhatiru banyak. Menghadapi musuh. Yukhatiru. Kecuali orang laki-laki yang menghadapi musuh binafsihi dengan dirinya wama lihi. Terus falam yarji, maka tidak kembali siapa rojun bisain. Bahasa tidak kembali dengan sesuatu ini awake yo gak balik, hartanya sudah tidak kembali. Ada yang mengatakan tidak kembali itu bisain min malihi. Nah, jadi uangnya balik tapi hartanya enggak kembali. Jadi ini juga apa ya? Ulama berbeda pendapat. Iya pengecualian. Nah kecuali itu orang yang punya kelebihan sama pengecualian. Babut takbiri, berulang takbir ayyama Mina, di dalam beberapa hari di Mina.
Wa idza goda, dan apabila berangkat siapa saksun ila Arafata ke Arafah. Wa kana, dan ada Umaru, siapa Umar radhiyallahu anhu, yukabiru, takbir siapa Umar fi qubbatihi, di dalam kubahnya Umar, biminan, di Mina. Fayasma'u, maka mendengar hu pada Umar ahlul masjid, siapa ahlul masjid. Fayukabiruna, maka takbir siapa ahlul masjid. Wa yukabiru, dan takbir ahlul aswaq, siapa orang-orang di pasar. Hatta tartaja, sehingga gemuruh. Minan apa mina, takbirun apanya takbirnya. Wakana, dan ada Ibnu Umar yukabiru, takbir siapa Ibnu Umar biminan, di Mina. Tilkal ayyama, di dalam itu beberapa hari. Wa khalfas sholawati, dan di belakangnya beberapa sholat. Wa ala firosi, dan atas tikarnya Umar, Ibnu Umar. Wa fi fustotihi, di dalam rumah kemahnya Ibnu Umar. Wa musoti kemah, rumah kemahnya. Wa majlisihi, dan majlis tempat pertemuannya Ibnu Umar. Wa mamsahu, dan berjalannya Ibnu Umar. Tilkal ayyama, di dalam itu beberapa hari, jami'an kali semuanya. Wa kana, dan ada Maimunah, siapa Maimunah, tukabiru, itu baca takbir siapa Maimunah yauman nakhri, dalam hari nakhr. Wa kunna, dan ada An-nisa'u, siapa beberapa perempuan, yukabirna, itu membaca takbir siapa nisa khalfa Aban, di belakangnya Aban ibni Utsman. Wa Umar, dan Umar ibni Abdul Aziz. Layaliyat tasriqi, di dalam beberapa malam tasrik, ma'ar rijali, bersama beberapa orang laki-laki, fil masjid, di masjid. Jadi bab takbiri ayyama Mina, ini bab menerangkan takbir di hari-hari di Mina. Dan apabila orang itu berangkat di Arafah, berangkat di Arafah. Jadi gini ya. Ini hadis ini biasanya gini, ini supaya sampai enggak janggal ya. Kalau orang haji, ini pahami sama-sama. Orang haji secara umum itu mestinya kan Arafah dulu ya kan, baru ke Mina. Ini gini, itu tidak sama dengan zaman Nabi. Ya karena situasi kondisi. Maka kita perhatikan Imam Bukhari ini judulnya supaya sama enggak bingung. Ini takbir di ayyam Mina. Ini maknanya gini, zaman Rasulullah itu haji itu ketika tanggal 8 itu berangkatnya ke Mina dulu. Ya Ustaz kan? Jadi ke Mina dulu. Ke Mina dulu. Tadi tanggal 8 yaumi tarwiyah itu kan berangkat ke Mina. Nah, nanti subuhnya yaumi Arafah itu berangkat ke Masjid Namiro. Namiro perbatasan antara Mina Arafah. Situlah orang itu mandi-mandi untuk wukuf. Nah, mandi-mandi terus ba'da zawal nanti berangkat dekat Arafah. Nah, terus nanti Rasulullah langsung masuk ke Arafahnya. Dan Rasul khutbah wukuf, terus sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur dengan sholat asar. Jadi asal gitu. Cuman, nah makanya ulama fuqaha itu sepakat sunatnya wong haji itu kayak gitu. Jadi ke Mina dulu. Nah, ke Mina dulu. Cuman karena situasi kondisi kita haji ini kan ke Arafah dulu. Walaupun tanggal 8 kan ke Arafah dulu kan. Nah, selesai Arafah nanti terus ke Muzdalifah baru ke Mina. Itu karena situasi kondisi. Maka ada bahasa begini ya, ini maaf ini kadang orang ini harus nyadari lah. Kita ini haji ala Rasulullah itu orang melete gitu kan. Orang saya bilang itu orang nggak tahu gimana ya. Oh Nabi itu dulu hajinya ke Mina dulu, gitu maksudnya kan? Ya kan? Coba tuh harus kan? Ke Mina dulu. Nanti subuh yaumi Arafah itu berangkat, sana ada namanya Masjid Namiro. Situ sahabat yang mandi-mandi, yang belum mandi-mandi untuk wukuf di Arafah. Baru nanti ba'da zawal terus masuki Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, karena situasi kondisi itu nggak sama dengan zaman Nabi, seperti kan orangnya kayak gitu, maka kita ini yaumi tarwiyah ke Mina dulu baru ke Arafah. Dan itu nggak masalah. Hanya makanya fuqaha itu ittifaq sunatnya itu ke Mina dulu. Cuman kita kan nggak mungkin mau sampai ikut rombongan macam mana. Ini kan orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang nggak ngikuti rombongan yang apa dia mungkin berangkat sendiri itu sudah pengalaman dan seterusnya, orang tertentu lah bisa ngalamin kayak gitu kan. Nah kalau orang seperti kita gitu nak kemana gitu ngekemnya, nak kemana arahnya kan nggak tahu kan. Itu arahnya orang-orang tertentu. Maka orang itu kadang-kadang berlebihan promosinya itu ya kan. Kita haji ala Rasulullah. Wah. Ya memang ala Rasulullah sampai yang nyalakan cuman maka juga judulnya ini kan. Itu drama ya? Apa?
Nabi Muhammad itu ketika itu soalnya Nah, ini nanti ada bab haji itu ada ya. Ini kan dulu kan berdebatan soal kan perdebatan ya. Jadi bedanya begini singkatnya ya. Bedanya begini. Memang teks dohirnya ini kita pahami ya. Nabi itu kan dari Madinah. Ini kita pahami ya. Nabi dari Madinah itu berangkat ada yang mengatakan tanggal 6, ada yang mengatakan tanggal 7 Nabi berangkat. Tub langsung Mekah terus tadi kami langsung pelaksana haji. Jadi Nabi tidak pernah mukim kayak orang haji kita di hotel atau di Mekah lama itu enggak. Maka statusnya Nabi itu masih musafir. Makanya beliau jamak qasar wajar saja. Itu bedanya. Kita ini kan enggak kan kita kan sudah berhari-hari di Mekah. Sehingga kita statusnya mukim. Makanya dalam madhab Syafi'i kita ini kan tidak qasar tapi boleh jamak. Itu bedanya itu sebetulnya itu. Cuman ya namanya orang pendapat ya panjang-panjang nanti ada bab haji itu ada itu Mas. Yang jelas sholat itu juga mesti ribut. Tapi yang asli itu sebetulnya. Jadi kalau kita orang Syafi'i maaf ini kan orang itu tadi tidak memahami asal usulnya. Nabi itu kan beliau kan berangkat dari apa? Madinah. Ada yang mengatakan tanggal 6 tanggal 7 sudah berangkat. Terus beliau ke Mekah langsung. Tadi kan dalam perjalanan terus, tidak pernah mukim katakanlah 4 hari yang utuh. Di mana? Di Mekah. Sehingga statusnya Nabi Musa wajar saja Nabi jamak qasar sampai terusnya wajar saja beliau ini musafir. Nah kita kan enggak lah mukim di Mekah itu berhari-hari. Berarti ngitungnya mulai dari Mekah. Nah Mekah Arafah itu kan enggak cukup untuk qasar. Ya kan? Nah, cuman kita dibolehkan jamak linusuk. Tapi madzhab Maliki enggak boleh jamak qasar linusuk. Nah. Nanti dalam bab haji itu ada. Pokoknya asal ngajinya lanjut ya nanti ketemu lah Pak seperti itu. Gimana? Layamina. Mana Pak? Yang terakhir saya, presiden terakhir. La ya wa Umar Aziz layaliyat tasriki dalam malam-malam tasrek ma'ar rijali fil masjid layaliyah. Berarti siangnya enggak, jadi gini. Kitab itu kalau ada bahasa ayam itu malamnya juga ya seperti ini at-takbir ayami mina, hari-hari Mina berarti malamnya juga. Nah, jadi bahasa ayam itu menyangkut malam juga menyangkut siang. Paham maksud Ustaz kan? Nah. Jadi kalau kalimatnya layani ini kan ayami Mina, hari-hari Mina berarti siang malam. Nah Sayyidina Umar, kita keterangan dulu nanti kalau saya nggak paham tanya ya. Sayyidina Umar itu saking biasa, antusiasnya dengan takbir. Beliau takbir di kubahnya, kan kubah waktu di Mina. Orang penduduk masjid dengar, ikut takbir. Orang-orang di pasar-pasar dengar takbir semua, sehingga Mina itu gemuruh dengan takbir. Bahkan Sayyidina Umar takbir bitilkal ayam wa khalfas sholat. Jadi tidak hanya khalfas sholat saja, tapi tilkal ayam. Bahkan beliau ini di kemah-kemahnya di berjalan terus takbir. Nah, ini artinya tidak ada waktu yang kosong, waktu yang sampai berlalu tanpa apa, ada arti. Nah Maimunah itu takbir yaumun akhir kami wakuna nisa. Perempuan-perempuan juga takbir kolfa Aban bin Utsman. Ini Aban itu putranya Utsman bin Affan. Terus Umar bin Abdul Aziz itu layaliyat tasrik ma'ar rijal fil masjid. Jadi gini, takbir itu ada dua. Nanti kalau tidak tanyakan, ada takbir muqayyad. Muqayyad itu maknanya takbir yang setelah habis sholat. Nama takbir muqayyad. Nah ini dalam mazhab Syafi'i itu qaul yang kuat. Awas, takbir muqayyad itu tidak ada pada Idul Fitri. Misalnya juga kaget. Jadi takbir muqayyad dalam mazhab Syafi'i qaul yang kuat itu tidak, kalau yang kuat ini kan tidak ada pada Idul Fitri. Idul Fitri berarti kan maghrib, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah subuh. Itu tidak ada. Akan tetapi, nah ini Imam Nawawi dalam kitab Adhkar itu tidak apa-apa. Setelah misalkan malam-malam Idul Fitri ya, setelah maghrib, setelah sholat maghrib, takbiran, sholat isya takbiran, sholat subuh takbiran. Itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Nah, kalau Imam Nawawi inilah yang diikuti ulama-ulama termasuk orang-orang Yaman. Dan ini termasuk yang kita ikuti sekarang ini. Tapi kalau dalam fikihnya Al-Adhar, awas, Al-Adhar Idul Fitri itu tidak ada takbir muqayyad. Seperti pahami.
Beda dengan Idul Adha. Ada muqayyad, ada mursal. Mursal itu maknanya takbir yang selain di setelah sholat, punya bebas. Di pasar jam berapa saja. Di pasar di mana-mana takbir. Nah, cuman kalau Idul Fitri itu apa? Apa? Mursal. Iya, mursal namanya mursal itu. Kita berkuliah namanya mursal. Apa? Iya, itu mursal namanya Pak Ustaz. Yang muqayyadnya yang enggak ada. Ya, maksud saya itu di saat takbir itu justru Fitri saya. Iya, itu boleh. Terus melampaui. Saya ulang lagi. Tahu paham? Menurut kaul yang kuat, Idul Fitri itu ada takbir mursal, tidak ada muqayyad. Paham kan? Itu al-adhar ya. Nah, cuman Imam Nawawi dalam al-adhkar itu memperbolehkan takbir muqayyad Idul Fitri. Berarti setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh. Dan inilah yang diikuti termasuk ulama Yaman dan mayoritas kita ini. Setelah maghrib Idul Fitri rame-rame takbir. Nanti setelah isya, sholat isya maksudnya kan takbir lagi. Malam hari raya Tulah. Iya. Selain itu kan nggak boleh lagi. Iya, setelah sholat Id selesai. Tapi kalau Idul Adha panjang. Jadi kalau besarnya itu mulai pagi itu lah. Ya mulai udah tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari kan takbir. Wah, belum sholat itu kan. Nah, nanti sudah sholat pas, itu langsung zikir, wirid. Enggak takbir itu enggak maksudnya. Nanti kalau mau takbir berarti setelah zikir-zikir yang biasa itu, nah takbir lah itu maksudnya. Nah, yang muka itu pas habis salam langsung apa? Takbir, itu maksudnya gitu. Paham Mas Hasan? Nah. Maka tadi saya kata kalau enggak paham saya menanyakan. Supaya nanti. Mina ini gemuruh, pokoknya takbir luar biasa ini. Nah. Makanya kata Imam Tokhawi, memang ada masyayikh ya. Masyayikh itu yang takbir itu seperti tadi Ibnu Umar, takbir itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kan takbir terus. Cuman itu enggak masyhur, enggak masyhur. Nah, cuman kita kan tahu. Jadi kalau ada orang gitu itu kita enggak gairan itu maksudnya kan. Ternyata ada. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu hadatsana Umar bin Hafsin qala Umar hadatsana Abi an Asim an Hafsa an Umiyatiyah qala Umiyatiyah kuna ada siapa apa? Oh. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Malik ibnu Anas qala Malik hadatsani Muhammad ibnu Abi Bakr As-Saqafi qala Muhammad sa'altu tanya siapa kita Anasan pada Anas wanaknu kali bermula kita sakit kami itu kan itu Ghadiani berangkat keduanya minan dari Mina kan ila Arafatin ke Arafah atanya anit talbiyati dari talbiyah kaifa kali bagaimana kuntum ada siapa kamu semua tasnauna itu melakukan siapa kamu semua ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Anas karena ada apa perkara itu yulabi baca talbiyah al-mulabi siapa orang yang baca talbiyah wala yungkaru dan tidak diingkari siapa alimulabi wa yukabiru dan baca takbir al-mukabiru siapa orang yang baca takbir fala yungkaru maka tidak diingkari siapa alaihi mukabir siapa alaihi mukabir. Nah ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Nu'aim bersumber dari Malik bin Anas. Hadatsani Muhammad kata Malik bin Anas saya diceritai Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi qala Muhammad sa'altu Anas ini Anas yang khodamnya Rasulullah SAW. Saya tanya Anas wa nahnu ghadiyani min Minan waktu itu kami berangkat dari Mina ke Arafah. Nah ini kan dari Mina ke Arafah ini kasihnya Nabi jam dulu Mina dulu ke Arafah kan. Masalah talbiyah bagaimana sampean ketika bersama-sama Rasulullah itu gimana masalah talbiyah itu gimana? Apa jawabnya Anas? Kami itu ada macam-macam kana yulabi al-mulabi. Waktu itu ada yang baca talbiyah, ada yang baca takbir. Cuma Nabi itu enggak ingkar tuh enggak. Nabi enggak ingkar. Nabi tidak ingkar. Yang baca talbiyah, yang baca apa? Takbir. Bahkan satu riwayat yang baca tahlil. Cuman mayoritas ahli hadis itu gini pengertiannya.
Zaman Rasulullah itu misalkan Yaumul Id ya, Yaumul Id. Yaumul Id kan. Itu ketika orang ini baca talbiyah, talbiyah. Itu setelah talbiyah terus takbir. Nanti takbir terus talbiyah, takbir lagi. Nah, gitu maksudnya kan. Sampai kapan? Akhir baca talbiyah itu ketika Jumrah Aqobah. Ketika melempar Jumrah Aqobah itu kan, nah, berarti sudah selesai. Waktunya ketika mau Jumratul Aqobah. Yaumul Mina itu kan. Nah, itu takbir apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik itu ketika akhirnya ketika mau Jumrah Aqobah. Nah, setelah itu dalam madzhab Syafi'i waktunya takbir itu bagi jamaah haji itu adalah setelah duhur. Nah, setelah duhur ramai gemuruh takbir terus. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, itu orang haji. Kalau tidak haji takbirnya kan min subhi yaumi Arafah. Kalau tidak haji ini kan sampai asarnya ayamitas tasrek. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Imam Romli tidak, sampai akhir tenggelamnya ayamit tasrek. Dalam madzhab Syafi'i kan itu. Jadi orang yang enggak haji itu takbirnya min subhi yaumi Arafah kan sampai akhir sampai asri ayamitas tasrek. Itu menurut Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tidak, sampai tenggelamnya matahari ayamitas tasrek. Itu kalau orang haji itu waktunya di duhur. Mulai duhur terus takbir. Jadi sahabat itu semang. Tasrek ini nggak ada takbir mursal ya, takbir muqayyad aja. Nah, ini tidak mursal. Iya. Yaum Idul Adha maksudnya kan? Idul Adha itu muqayyad mursal terus. Takbir terus. Ketika udah tasrek. Iya, tetap. Berarti bebas. Panjang, bebas. Maka di pasar-pasar di mana saya takbir Pak Rajab tidak apa-apa itu tasrek. Iya. Tiap malam itu Bukan setelah sholat ya? Enggak, mursalnya itu, mursal dan muqayyad. Iya, muqayyad. Nah. Selama ini kan kami mempraktekkan setelah sholat ya. Enggak, itu ya. Ada muqayyad, ada mursal. Nah, kita ini kan umumnya kan muqayyadnya saja. Jadi sambil misalkan di kebun sambil nyadap yuk takbiran. Oh ya takbir dulu. Ya. Pertama tadi kan yang memimpin takbir itu 2 orang. Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Yang keduanya 2 juga. Gimana? Abang bin Usman sama Umar bin Usman. Iya. Maksudnya ini dia serempak takbirnya berdua orang atau dia gantian 2 orang? Wa kunna nisa yukabirna khalfa aban. Kami perempuan-perempuan itu takbir di belakangnya Aban bin Usman dan Umar bin Abdul Aziz. Layar tasrek maksud sampean? Ini kan tadi 2 orang juga. Iya 2 orang maksudnya. Iya. Maksudnya ini 2 orang memang dia memimpin takbir ini. Iya gantian, kadang Ibnu Umar, kadang Aban, kadang Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang mimpin satu. Ndak, yang mimpin satu, cuman berdua ini gantian gitu mimpin maksudnya. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad hadatsana Umar ibnu Hafsin qala Umar hadatsana Abi an Asim an Hafsa an Ummi Atiyah qoma Ummiyah. Kuna ada siapa kita nukmaru itu diperintah siapa kita anak ruja pada keluar siapa yaumal id hatta nukhrija sehingga mengeluarkan siapa kita al-bikra pada perawan min khidriya dari pingitannya dari kamarnya pingitannya kamarnya bikro hatta nukhrija sehingga keluar siapa kita mengeluarkan siapa kita al khuyado pada beberapa orang yang men fayakunna maka ada siapa khuyat itu khalfanasi di belakangnya manusia fayukabirna maka takbir siapa khuyat bitakbirihim dengan takbirnya nas wayat'u dan berdoa siapa maksudnya berdoa siapa khuyat bidu'aihim dengan doanya nas wayarjuna dan mengharapkan siapa khuyat atau nas barokata dalikal yaumi pada barokahnya itu hari watuh rotahu dan
mensucikannya hadal yaum dari beberapa dosa ini dunub wa tuhratahum, dan mensucikannya dalikal yaum ay minad dunub dari beberapa dosa. Gak enak, gak biasa. Sarah yang beda. Wah, Beda sarah. beda. Ya, bisa tiga bahasa beda. Beda. Jadi kata Umi Atiyah, kami diperintah, maksudnya dia diperintah Rasulullah. Yaumul Id itu pokoknya kami keluar semua. Perawan-perawan yang biasa tidak keluar semua. Hatta nukhzal khuyat, sehingga orang-orang main suluh keluar semua. Orang-orang main itu suluh keluar. Fayakuna, para orang yang main-main itu di belakangnya manusia. Terus fayukabirna, mereka juga takbir bitakbirihim. Wayatuna bidu'a ihim. Wayatuna, mereka juga berdoa dengan doanya. Wayarjuna barokata dalika, semua itu mengharapkan barokahnya hari itu. Barokahnya hari raya watu rotahu, dan mensucikannya dalikal yaum, mensucikan dari dosa-dosa. Jadi gini maksudnya, zaman Rasulullah SAW itu gini, biar nampak syiarnya, ini maksudnya biar nampak syiar yaumul id, sehingga semua disuruh keluar semua. Kata orang men, jadi orang men itu kan nggak semua sholat, tapi kenapa disuruh Nabi keluar? Ini kata Imam Tokawi, ini alasan Imam Tokawi itu begini. Zaman Nabi itu satu, jumlah orang itu masih sedikit, biar nampak banyak dan musuh-musuh itu ada rasa takut. Ternyata orang itu banyak, sehingga mestinya orang men kan nggak sembahyang. Ngapain kok disuruh keluar? Nah, itu alasannya begitu. Satu, waktu itu jumlahnya masih sedikit, biar nampak syiarnya. Biar orang-orang non-muslim takut, tidak sembarangan dengan orang Islam, karena tengok Islam jumlahnya banyak. Nah, sehingga orang-orang men itu sampai disuruh keluar. Nah, disuruh keluar semua supaya ikut rame. Dan mereka semuanya itu tentu mengharapkan barokah. Jadi mengharapkan barokahnya yaumul id dan bisa mensucikan yaum id dari dosa. Ya, otomatis kalau ketemu itu kan bisa maaf minal aidin wal faidin dan seterusnya kan. Nah, ini alasannya kenapa orang men sampai apa disuruh keluar tuh gitu. Itu alasannya. Ini di lapangan praktek seperti ini. Iya, di lapangan. Sholatnya Nah, di lapangan. berarti mulai ikhtilaf. Jadi gini, nanti di belakang itu ada. Di belakang itu ada, ini kan ada hadis ini kan nanti diulang lagi. Jadi orang men di belakang itu maksudnya satu, alasannya tidak, maaf ini kan, tidak khawatir nanti yang digunakan sholat itu kena darahnya. Yang kedua, dia ini kan nggak sholat. Kalau nggak di belakang, dia kumulakan sholat kan repot. Ini sholat, ini sholat enggak kan repot. Maka khusus dia yang main-main di belakang. Tapi tadi nggak sholat kalau keluar, biar syiarnya nampak. Biar syiarnya nampak. Itu maksudnya kan. Biar ya, ini ya, Pak Mas. Nah, jadi makanya di kholfanas itu gitu tujuannya. Nah, iya, kan kholfanas kan. Nah, jadi nggak campur, memang dipisahkan. Alasannya tadi dia nggak sholat kalau campur kan ya repot, ini sholat ini dan sholat kan ya repot. Maka dia yang main-main di belakang. Babu sholati, bab menerangkan sholat ilal kharbati, menghadap kepada tumbak yaumal idi, di dalam hari sholat id. Yaumal idi dalam hari sholat id. Ayo, mana? Jadi ini mungkin termasuk hadis yang membolehkan terjadinya ikhtilat dalam Id. Seperti orang di haram kan ikhtilat kan antara laki perempuan. Iya, terus? Kemudian kalau mereka bertakbir, kayaknya di sini bersuara. Ya bersuara memang. Berarti ada pendapat yang mengatakan suara perempuan Aurat. bisa Iya. Jadi gini, memang gini, dalam fikih itu suara aurat itu kalau yang mutamat yang kuat itu enggak apa suara perempuan enggak aurat. Beda lagi kalau menimbulkan apa fitnah itu lain lagi. Tapi yang asli suara perempuan itu tidak aurat.
Tapi kalau suara perempuan ini menimbulkan masalah itu lain lagi, itu kan di luar konteks itu. Tapi yang jelas suara perempuan itu bukan aurat, bukan aurat. Kumpulnya di sini yang penting bareng-bareng. Iya bareng-bareng, rame-rame. Bahaya. Nah, makanya gini kata Imam Khotobi dan Ibnu Battal. Imam Khotobi ini pensara Abi Dawud, Ibnu Battal pensara Sahih Bukhari, mengatakan gini, kenapa sih takbir itu tadi kan takbir ayam tasyrik itu kan panjang ya, panjang kan sampai ayam tasyrik takbir. Ini alasannya karena orang-orang jahiliyah itu ketika itu motong hewan-hewan itu dipersembahkan untuk apa ya, untuk berhalanya, jadi rame-rame mereka tuh rame-rame motong hewan itu dipersembahkan untuk berhalanya. Nah, untuk mengimbangi itu, maka umat Islam rame-rame takbir. Nah, rame-rame takbir maknanya mentauhidkan Allah. Jadi menyeimbangkan gitu, untuk gampangnya menandingi lah gampangnya kan. Oh, jadi ada unsur menandingi. Ada unsur menandingi. Jadi orang-orang jahiliyah kan yatbahuna li tawagitiya faja'alu takbir isti'aran lidabkhillahi ta'ala. Jadi menunjukkan takbir itu lillahi ta'ala. Jadi syiar lidabkhila lillahi ta'ala. Tapi kan ini terjadi waktu sudah Madinah. Sedangkan sembahan itu Mekah. Gimana maksudnya? Kan sunnahnya ini Idul Fitri Idul Adha ini sudah di Madinah. Ini di Madinah ini. Apakah ini juga terjadi persembahan? Nggak alasannya gitu maksudnya. Alasannya orang jahiliyah dulu itu kan ayam tasyrik kan motong, katakanlah motong unta, motong apa dipersembahkan untuk berhala. Nah sekarang faja'alu at-takbir istis'arul lidabkhillahi ta'ala. Maka takbir itu jadikan syiar bahwa motongnya kita lillahi ta'ala. Maka motong itu waktunya sampai ayam tasyrik. Motongnya kan sampai ayam tasyrik kan. Nah begitu pula takbirnya juga sampai ayam tasyrik. Jadi supaya siarnya jadi tenggelam gitu maksudnya kan. Siar jadi tenggelam. Bahwa kalau mereka motong hewan karena berhala, sekarang kita motong hewan lillahi ta'ala, terus diimbangi dengan takbir. Jadi siar jahiliyah itu supaya tenggelam. Dan dalam hadis itu menunjukkan bahwa laki-laki perempuan itu sama-sama takbir, baca takbir tadi kan. Jadi lawan nafsu selawatan. Babu sholati ilal karba, menghadap kepada tumbak yaumal id dalam hari salat id. Hadatsana Muhammad bin Basar qala Muhammad, hadatsana Abdul Wahab qala Abdul Wahab, hadatsana Ubaid an Nafi'in an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada apa perkara, isinya perkara itu turkazu ditancapkan al karbatu apa tumbak qudamahu di depannya Nabi yaumal fitri dari hari Idul Fitri wan nakhri dan nakhr kata yusolia, sehingga sholat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maknanya sholat itu harus ada sutra, disunatkan ada sutra, katakan penghalang. Nah karena sholatnya itu kan di tanah lapang, maka sutronya adalah tumbak supaya orang tahu, oh ini orang sedang sholat, supaya tidak lewat sembarangan. Nah, jadi menjaga orang sholat supaya nggak dilewati sembarangan, itu maknanya begitu. Maka zaman Nabi ini kan sampai itu tumbak, jadi menunjukkan oh ini sholat, supaya orang ini tidak lewat sembarangan, orang tahu oh itu ada orang sholat. Nah, dikatakan qudamahu yaumal fitri wa nakri kata yusol, iya, sehingga Nabi selesai sholat baru diambil lagi tumbaknya. Sutra itu. Iya. Garis saja bisa enggak? Bisa. Seperti ini. Iya seperti ini. Jadi sutra itu tingkat-tingkatan, bisa tembok, bisa apa tuh tumbak atau tongkat. Kalau nggak ada garis, bisa sajadah. Itu juga namanya sutra. Nah, itu sunat hukumnya. Iya, boleh. Maksudnya kan? Nah ya sumayusolia. Kemudian Nabi sholat. Pakai yang Apa? Gimana? Sumayusolia itu aja. Pakai usolia apa? Loh ya, sumayusoli sholat siapa? Nabi sumayusoli itu. Iya.
Sumayusoli kemudian sholat siapa? Nabi. Sumayusoli sholat siapa? Nabi. Babu hamil anaza, bab menerangkan membawa tongkat yang tajam ujungnya. Babu hamil, bab menerangkan membawa tongkat yang tajam ujungnya, awil karba atau tumbak tadi, bana yadal imam di antara hadapnya imam yaumal idi dalam hari raya Idul Id. Qala berkata, buku saya ini ada di dalam kurung roji. Maksudnya? Di dalam kurung roji baru sebelumnya halaman 409/4. Roji di situ apa? Maksudnya keterangannya itu roji kembali ke halaman sekian gitu maksudnya. Keterangan ini itu roji kembalilah ke sana keterangannya penjelasannya gitu maksudnya. Banyak roji di sini. Iya, jadi gini loh. Sokai buruk hadis ada yang diulang-ulang. Makanya roji di sana sudah diterangkan. Roji di sana sudah diterangkan. Jadi sudah dulu ini dibahas itu maksudnya. Dulu kan ada. Dulu kan ada bab ini kan sutra itu kan waktu bab sholat. Nah, maka roji itu maksudnya gitu. Makanya gini Ustaz, kan ada kitab namanya Tajridus Shoreh. Jadi Sahih Bukhari itu banyak hadis yang diulang-ulang. Sehingga ada namanya kitab Tajridus Shoreh. Jadi akhirnya hadis yang diulang-ulang itu dipilihin. Nah, dipilihan. Jadi makanya ada kitab tajrid, dimurnikan sehingga tidak ada yang terulang-ulang. Maka Bukhari ini banyak ringkasannya, banyak Tajridus Shoreh, ada Zubdatul Bukhari, ada Jawahirul Bukhari, ada Abi Jamroh. Banyak ringkasannya Bukhari itu banyak. Abi Jamroh itu kan itu. Banyak ringkasannya. Abi Jamrohnya. Apa? Dulu aku Abi Jamroh. Iya, biasanya Abi Jamroh. Iya enggak? Jawahirul Bukhari, ada Zubdatul Bukhari, banyak ringkasannya di banyak. Babul hamil anazab, bab menerangkan membawa tongkat yang tajam ujungnya awil karba dibawa baina yadil imam, jadi ditancapkan di hadapan imam yaumal id. Qala Imam Bukhari hadatsana Ibrahim ibnu Mungdir al-Khizami qala Ibrahim hadatsana Al-Walid qala Al-Walid hadatsana Abu Amrin Al-Auza'i qala Abu Amrin akhbarani Nafi'un an Ibnu Umar qala Ibnu Umar kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu itu berangkat pagi siapa Nabi ilal mushola ke tempat sholat wal anazatu kali bermula tongkat yang tajam ujungnya itu baina yadahi ditancapkan atau baina di hadapannya Nabi. Tukmalu dibawa apa anaza watun sobu dan ditegakkan apa anaza bil musola di tempat sholat baina yadahi di antara hadapannya Nabi, terus fayusolli maka sholat siapa Nabi ilayya menghadap, menghadap in anaza. Ini maknanya kan mirip-mirip semua Mas kan. Maka ada roji kalau ke sana. Ini sudah berulang-ulang ini. Bab khurujun nisa, bab keluarnya beberapa orang perempuan wal khuyadi dan beberapa orang yang men ilal musola. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala Abdullah hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Ayyuba an Muhammadin an Ummi Atiyah qala Ummi Atiyah amara perintahna pada kita Nabiuna sallallahu alaihi wasallam perintah bi anuh rija dengan hendaknya mengeluarkan siapa kita al awatiko pada beberapa perempuan yang pemudi wadawil khuduri dan beberapa perempuan yang menetap di rumah, maksudnya ini perempuan gadis-gadis yang pinggitan. Maka misalnya orang Jawa memberi mana beberapa gadis pinggitan gitu kan. Dawil khudur, beberapa gadis pinggitan. Wa an Ayyuba dari Ayyub an Hafsah binahwihi dengan samanya hadis di atas, binahwihi dengan samanya hadis madkur. Wa zada dan menambah siapa Ayyub fi hadis Hafsah dalam hadis yang diriwayatkan Hafsah qala Ayyub au qalat atau berkata Hafsah al awatiko pada lafaz al awatiko bi an nukhrija al awatiko wa dawil khuduri wa ya'tazilna dan menjauh al khuyadu siapa beberapa orang yang men al musola, itu namanya lughot akalunil barogis. Wa ya'tazilna al khuyad tadi alasannya menjauh, dia kan ke sholat maka nggak kumpul yang sholat. Terus kalau dia kumpul-kumpul kan ya repot. Ini sholat indahnya kan nggak etis kan, nggak cocok keadaannya. Ini sama-sama dengan tadi, maka kita baca surat-surat aja yang sama-sama kan. Bab khurujus sibyan,
bab menerangkan keluarnya beberapa anak kecil ilal musola. Qala Imam Bukhari hadasan Amr bin Abbas qala Amar hadasana Abdurrahman hadasana Sufyan an Abdurrahman ibni Abis qala Abdurrahman sami itu mendengar saya Ibnu Abbas qala kali berkata Ibnu Abbas kharajtu keluar siapa saya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin di dalam hari Idul Fitri awi adha fasola maka sholat siapa Nabi summa khutbah siapa Nabi status suma'ata terus datang siapa Nabi datangi an-nisa pada beberapa orang perempuan fawa adho maka bermau idho siapa Nabi hunna pada nisa wa dzakkaro dan mengingatkan siapa Nabi hunna pada nisa wa amaro perintah siapa Nabi hunna pada nisa bisodakoti dengan sodako. Jadi kata ibu ini babu khurusibyan ilmu sholah, bab menerangkan keluarnya anak kecil ke Yaumul Id. Ini kalau sampai cari teksnya langsung berupa anak kecil ikut sholat ya nggak ketemu. Jadi gini, ini rahasianya kejelian Imam Bukhari membaca judul ini. Jadi gini, kata Ibnu Abbas, kata Abdurrahman, aku mendengar Ibnu Abbas. Nah waktu itu Ibnu Abbas masih kecil gitu maksudnya. Dia berkata kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah yang dibuat dalil, dibuat judul Imam Bukhari membuat dalil khurujus sibyan. Jadi maksudnya kan karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Kalau hadisnya mana teksnya anak kecil kan tidak ada kan. Nah jadi apa maksudnya kan? Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Makanya dibuat judul khurujus sibyan ilal musola. Saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fasola maka sholat siapa Nabi. Terus Nabi khutbah. Ini dalil bahwa sholat dulu baru khutbah. Jangan seperti kemarin itu ya enggak. Sampai tarik-tarikan. Waruan ini. Nah setelah itu Nabi mendatangi perempuan terus memberi mauidhah dan mengingatkan. Terus perintah dengan sedekah. Ini begini maknanya. Nabi kan sholatnya di tanah lapang. Kemudian ya dalam dulu kan belum ada pengeras. Terus maaf usia Nabi itu sudah usia tua. Sehingga suaranya nggak bisa diperkirakan yang belakang nggak dengar. Perempuan kan di belakang. Nah sehingga Nabi selesai urusan laki-laki terus Nabi mendatangi perempuan. Itu maknanya begitu. Makanya kata Syekh Utsaimin, sekarang kan Syekh Utsaimin kan? Syekh Utsaimin. Itu menanggapi hadis ini tidak Nabi setelah tadi khutbah terus datangi perempuan itu nggak berlaku zaman sekarang kata beliau. Karena zaman sekarang itu sudah ada halu-halu. Jadi orang sudah dengar semua. Itu maksudnya mendatanginya. Nah cuman masalah jadi gitu kan saya usahain gitu. Jadi karena sudah begitu jamaah itu laki-laki perempuan kan jadi satu kan langsung ada pengeras kan dengar semua. Nah ini zaman Nabi itu gitu beliau alasannya usia sudah tua Pak. Jadi terus di tanah lapang nggak dengar. Maka supaya perempuan ini bisa tahu apa yang dimaksud Nabi, terus selesai laki-laki Nabi mendatangi perempuan terus memberi mauidhah, mengingatkan bahkan perintah sedekah. Alasannya kenapa? Karena perempuan ini paling banyak penghuni neraka. Nah termasuk hal yang bisa menolak neraka itu adalah sedekah. Sedekah. Nanti di belakang itu ada lagi, nanti diulang lagi ini. Nanti diulang lagi kata sini.